Oke, semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembahasan materi mengenai akuntansi. Kali ini kita akan membahas mengenai accounting cycle atau siklus akuntansi and financial statement atau laporan keuangan. Nah, pembahasan kali ini adalah poin yang sangat mendasar dari proses akuntansi, di mana akuntansi itu adalah sebuah aktivitas yang di dalamnya terdiri dari beberapa tahapan, yang semuanya dikumpulkan dalam bentuk siklus, yang kita sebut juga dengan siklus akuntansi. Output atau keluaran dari proses akuntansi disebut juga laporan keuangan, atau financial statement. Di bahasan kali ini, ada dua topik, yaitu accounting cycle atau siklus akuntansi dan financial statement atau laporan keuangan. Namun sebelum itu, mari kita mengingat kembali apa yang dimaksud dengan akuntansi. Nah, definisi akuntansi yang disampaikan dalam buku Financial Accounting oleh Wegan, Kimmel, and Keso, di sana mereka mengklasifikasikan proses akuntansi itu ke dalam 3 aktivitas. Nah, 3 aktivitas ini kalau digabungkan itu menjadi definisi dari akuntansi. Apa saja 3 aktivitas itu? Yang pertama adalah identification atau identifikasi. Apa yang diidentifikasi? Yang diidentifikasi adalah transaksi atau kejadian ekonomi yang terjadi di perusahaan. Kemudian, dalam mengidentifikasi ini, kita menganalisis dari transaksi tersebut, dampaknya bagaimana sih terhadap aset, ataukah utang, atau ekuitas, atau mungkin pendapatan atau beban. Nah, di proses identifikasi ini kita tentukan akun mana yang berdampak dari transaksi tersebut, apakah mengakibatkan penambahan atau pengurangan di akun tersebut. Kemudian setelah kita mengidentifikasi, kita masuk ke proses aktivitas yang kedua, yaitu recording atau pencatatan. Recording di sini juga terdiri dari 3 aktivitas, ada record, classify, and summarize. Record kalau kita bisa katakan ini dalam proses penjurnalan. Kemudian classify itu kita bisa sebut dengan outputnya adalah ledger atau buku besar. Kemudian di summarize atau diringkas, kita tunjukkan dalam bentuk trial balance atau neraca saldo. Setelah kita melakukan proses pencatatan, kita komunikasikan. Komunikasikan apa yang sudah dicatat, apa saja informasi dari transaksi yang terjadi, kita komunikasikan dalam bentuk tertulis, dan biasanya disebut laporan keuangan atau financial statement atau financial report. Nah, komunikasi informasi akuntansi ini kita sampaikan kepada user atau pengguna, baik internal maupun eksternal, untuk dianalisis dan diinterpretasikan agar mereka bisa mengambil keputusan ekonomi. Itulah definisi dari akuntansi yang dijabarkan dalam 3 jenis aktivitas, yaitu identification, recording, and communication. Sekarang kita masuk ke accounting cycle atau siklus akuntansi. Proses pertama dari siklus akuntansi adalah transaction analysis. Nah, ini kalau dilihat dari definisi yang tadi, itu berarti masuk dalam proses identifikasi ya. Dalam analisis transaksi, kita menganalisis kejadian ekonomi tersebut, apakah mengakibatkan penambahan atau pengurangan dari salah satu akun yang dimiliki perusahaan, baik itu kategori aset, utang, ekuitas, pendapatan, atau beban. Kemudian, setelah kita memahami transaksi tersebut mengakibatkan penambahan atau pengurangan di beberapa akun, maka kita catat atau proses recording ke dalam jurnal. Dalam jurnal ini, informasi yang harus kita catat terdiri dari waktu, yaitu waktu kejadian transaksi, waktu kejadian ekonomi, tanggal berapa transaksi itu terjadi. Kemudian, uraian yang berisi nama akun, mana yang didebit dan mana yang dikredit. Dan tidak lupa informasi yang paling penting yang harus kita catat ketika menjurnal adalah angkanya. Berapakah jumlah akun tersebut? Misalnya di debit kas, kemudian di kredit adalah pendapatan, yaitu transaksi, pendapatan, penjualan tunai misalnya ya.
Nah, berarti berapa yang nilai transaksi tersebut, karena dalam prinsip akuntansi itu kita menganut asumsi unit moneter, di mana harus dijabarkan atau diinformasikan dalam bentuk satuan uang. Karena kita di Indonesia, berarti laporan keuangan dicantumkan dalam mata uang rupiah. Nah, jadi itu dalam proses penjurnalan ada waktu transaksi, nama akunnya di debit dan di kredit, kemudian ada jumlahnya. Nah, jumlah antara debit dan kredit ini harus seimbang atau balance. Jadi, kalau misalnya balance itu berarti jumlahnya sama ya, antara yang di debit dengan yang di kredit. Kemudian, proses berikutnya adalah posting ke buku besar atau ledger. Kalau memposting sebenarnya hanya tinggal memindahkan saja akun-akun yang sudah kita catat di jurnal, itu kita kelompokkan satu persatu ke dalam ledgernya masing-masing. Satu ledger berisi satu akun. Kas punya buku besar sendiri atau satu ledger sendiri. Piutang pun sama, begitu juga sampai akun ke jenis-jenis akun beban. Setelah ledger kita posting, kemudian dari setiap ledger di setiap akun tersebut, itu nanti akan diperoleh saldo akhir dari setiap akun. Nah, saldo akhir itu kita rekap, kita summarize, kita ringkas dalam bentuk trial balance atau neraca saldo. Di neraca saldo ini kita hanya tinggal mencantumkan kode akun, kemudian nama akunnya, dan jumlahnya kita letakkan di masing-masing kolom. Kalau misalnya saldo akhirnya ada di posisi debit, maka kita masukkan angka itu di kolom debit. Kemudian kalau saldo akhirnya ada di kredit, maka kita masukkan ke dalam kolom kredit. Nah, jumlah dari semua akun yang ada di debit dengan jumlah semua akun yang ada di kredit itu harus balance, harus seimbang, harus sama. Kalau misalnya kita mengalami tidak sama angkanya, berarti ada kemungkinan saat menjurnal tidak balance, atau ketika kita posting ke buku besar, ada transaksi atau akun yang lupa untuk diposting atau tidak keikut waktu diposting ke ledger. Setelah kita buat trial balance, kita lakukan penyesuaian, adjusting entries atau jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini dilakukan karena ada beberapa akun yang jumlah yang tercatat di trial balance tersebut ternyata belum sesuai dengan kondisi sebenarnya. Maka dari itu perlu kita lakukan penyesuaian. Apa saja yang harus disesuaikan, nanti kita akan bahas di bahasan bab tersendiri mengenai jurnal penyesuaian. Kemudian, karena trial balance-nya itu sudah kita sesuaikan, maka kita bisa menyusun adjusted trial balance, yaitu neraca saldo penyesuaian. Neraca saldo di mana angka-angkanya sudah disesuaikan agar sesuai dengan kondisi sebenarnya pada tanggal laporan keuangan. Kemudian setelah kita buat adjusted trial balance, kita bisa menyusun financial statement atau laporan keuangan yang nantinya laporan keuangan ini akan kita sampaikan kepada user, baik internal maupun eksternal. Dan kalau misalnya itu perusahaannya go public, maka laporan keuangan ini harus diproses audit atau proses pemeriksaan akuntansi oleh auditor eksternal dari kantor akuntan publik. Agar apa? Agar angka-angka yang tercantum di financial statement yang sudah disusun oleh manajemen bisa dipertanggungjawabkan secara objektif dan sesuai dengan standar akuntansi yang berterima umum. Kemudian, kita bisa melakukan penjurnalan yang terakhir, yaitu adalah jurnal penutup. Apa saja yang harus ditutup adalah akun-akun real, yaitu akun-akun yang terdapat di laporan laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Kenapa harus ditutup? Karena akun pendapatan dan beban ini hanya berlaku di satu periode akuntansi. Saldo yang tercatat di akun pendapatan dan akun beban tidak akan digunakan lagi sebagai saldo awal di periode berikutnya. Karena ini accounting cycle, maka output dari periode akuntansi sebelumnya itu akan dibawa lagi menjadi saldo awal di periode akuntansi berikutnya. Khusus untuk akun pendapatan dan beban, kita lakukan jurnal penutup karena akun itu atau angka itu ya, lebih tepatnya ke angka itu, sudah kita tidak gunakan sebagai saldo awal untuk periode berikutnya.
Jadi kita murni menghitung kembali pendapatan dan beban di setiap periode akuntansi yang kita gunakan. Misalnya 1 tahun kalender, 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, ada juga yang disebut worksheet atau neraca lajur atau kertas kerja. Worksheet ini disusun ketika kita sedang menyusun adjusted trial balance. Saat kita menyusun adjusted trial balance, sebenarnya kita langsung bisa menyusun financial statement. Tapi untuk lebih memudahkan, biasanya kita membuat worksheet. Nah, worksheet ini terdiri dari bisa juga disebut neraca lajur 10 kolom. Di situ kita mulai dari trial balance, kemudian kita input adjusting entries-nya, lalu kita bisa memperoleh adjusted trial balance, kemudian untuk financial statement-nya kita pisahkan mana yang akan masuk ke dalam balance sheet atau neraca, mana yang akan masuk ke dalam laporan laba rugi. Jadi dengan bantuan worksheet itu kita bisa langsung menghitung berapa sih laba atau rugi yang diperoleh di periode tersebut. Nah, ini setiap pembahasan untuk jurnal, ledger, trial balance, adjusting entries, adjusted trial balance, financial statement, sampai closing entries akan kita bahas satu persatu di bab-bab berikutnya. Kemudian, untuk financial statement sebagai bahasan terakhir dari materi kali ini. Financial statement yang lazim harus disusun oleh perusahaan itu ada 5. Yang pertama, statement of financial position atau laporan posisi keuangan, atau biasa juga ada yang menyebutnya balance sheet atau neraca. Statement of financial position, informasi yang terkandung di sini itu ada aset, utang atau liabilities, dan ekuitas. Dan angka-angka yang tercantum di statement of financial position menggambarkan angka pada tanggal neraca atau angka pada tanggal laporan keuangan disusun, yaitu 31 Desember. Jika kita membaca di sana kas misalnya ada berapa rupiah, nah itu berarti adalah kondisi kas di tanggal 31 Desember. Kemudian yang kedua adalah income statement atau laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini menggambarkan performance atau kinerja sebuah perusahaan, karena di dalamnya mencantumkan informasi mengenai jumlah pendapatan dan jumlah beban yang kalau untuk pendapatan yang diterima, kemudian kalau beban itu adalah yang dikeluarkan oleh perusahaan selama satu periode akuntansi yang biasanya adalah 1 tahun kalender 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi kalau kita baca angka pendapatan di laporan laba rugi, berarti angka itu adalah angka jumlah perolehan pendapatan selama tahun tersebut. Kalau tadi kan yang statement of financial position adalah jumlah pada tanggal tersebut. Kalau income statement, jumlah yang diperoleh selama periode tersebut. Kemudian untuk return earning statement, di sini menggambarkan perubahan dari laba ditahan, di mana laba ditahan itu diperoleh dari saldo awal ekuitas pertama kali didirikan, kemudian ditambahkan dengan laba bersih di setiap periode, kemudian dikurangi dengan dividen atau pembagian kepada pemilik, kepada pemegang saham. Nah, nanti akan diperoleh laba ditahan akhir. Nah, return earning statement ini nanti saldo akhir laba ditahannya akan masuk ke statement of financial position. Kemudian laporan keuangan yang keempat adalah cash flow statement. Cash flow statement ini disebut juga laporan arus kas. Informasi yang tercantum di laporan arus kas adalah kas masuk dan kas keluar dari 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas pendanaan atau investasi, dan aktivitas pembiayaan. Jadi di situ ada kas masuk dan kas keluar dari 3 aktivitas tersebut. Saldo akhir kas yang terdapat di cash flow statement itu harus sama atau harus balance dengan saldo kas yang tercantum di statement of financial position atau neraca. Kemudian yang terakhir dari financial statement adalah notes of financial statement, yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini biasanya berdiri informasi yang lebih detail, yang lebih naratif, dan yang lebih luas dari setiap akun yang ada di laporan keuangan sebelumnya, yaitu dari statement of financial position dan income statement, terutama 2 laporan itu. Selain itu, di note of financial statement itu juga mencantumkan
profil singkat dari perusahaan, misalnya pimpinan tertinggi dari perusahaan. Kemudian di sana juga dicantumkan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dan rincian-rincian dari setiap akun. Misalnya untuk akun kas di bank, maka di Notes of Financial Statement itu dicantumkan di bank mana saja dengan nomor rekening berapa, saldo kas perusahaan tersimpan. Nah, itulah financial statement yang biasa digunakan atau yang biasa disusun oleh perusahaan pada umumnya. Dan ini tentunya menyesuaikan dengan standar akuntansi keuangan. Kalau kita misalnya diminta menyusun laporan keuangan untuk lembaga keuangan syariah, di mana transaksinya sesuai dengan prinsip syariah, maka SAK yang digunakan adalah SAK syariah. Dan mungkin di dalamnya ada jenis laporan keuangan yang lain yang harus dicantumkan selain dari 5 ini. Jadi ini tidak baku, 5 ini tidak baku, tapi 5 ini adalah laporan keuangan dasar yang biasanya dibuat oleh setiap perusahaan jenis apapun. Nah, demikianlah informasi atau mengenai materi kita mengenai accounting cycle dan financial statement. Semoga bermanfaat. Selamat mempersiapkan diri menjadi seorang akuntan yang profesional. Apabila ada hal informasi yang kurang lengkap, bisa dicek di standar akuntansi keuangan atau buku-buku akuntansi lainnya yang mencantumkan informasi lebih detail. Karena tentunya informasi yang disampaikan di sini hanya sebagian. Semoga berkah ilmunya, selamat beraktivitas mengejar cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.